لا إله إلا الله لا إله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kisah mualaf, ikrar syahadat Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri yang masuk Islam. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri masuk Islam setelah mengucapkan syahadat, dan akhirnya secara resmi memeluk agama Islam. Menurut dia, proses perjalanan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui pembelajaran dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam. Profil Matius Fahiri baru-baru ini banyak dibicarakan di media sosial. Namun, ini bukan terkait dengan prestasi kepemimpinannya di kepolisian Papua, melainkan keputusannya menjadi mualaf. Perjalanan spiritual memang berbeda-beda. Bagi Kapolda Papua, perjalanan ini meliputi dirinya yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Keputusan itu tentu bukanlah hal yang mudah. Dalam sebuah wawancara, pria lulusan Akpol tahun 1991 ini mengaku telah melakukan pertimbangan yang panjang dan matang. Namun, jauh sebelum itu, dirinya memang sudah lama berusaha melindungi masyarakat di Papua. Sebagai putra daerah Papua Selatan, rupanya ketertarikannya pada kepolisian ini tidak lepas dari peran sang ayah. Natalis Yame Fahiri yang merupakan ayah Matius adalah seorang letkol purnawirawan dari Bade, suku Aoyu. Sementara itu, sang ibu, Marta Kabuari juga merupakan seorang anak dari anggota polisi. Matius sendiri merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara. Matius membekali dirinya dengan menempuh studi di Akademi Kepolisian dan menyelesaikannya di tahun 1990. Belum merasa cukup, Matius melanjutkan studinya di STIK PTIK, Sespim Poldi hingga Sesko TNI. Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol Matius D. Fahiri, SIK, MH adalah seorang perwira tinggi Pati di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Di Polri, Irjen Matius Fahiri diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kapolda Papua. Jenderal Bintang 3 itu belum lama ini menjadi mualaf setelah bersyahadat, hingga akhirnya resmi memeluk Islam sebagai agamanya. Jenderal Bintang 2 ini sudah menduduki posisi sebagai Kapolda Papua sejak Februari tahun 2021. Sepanjang kariernya, Matius juga pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura. Matius D. Fahiri lahir di Ransiki, Manokwari Selatan, Irian Barat, pada tanggal 6 Januari tahun 1968. Ia memiliki istri yang bernama Rafatul Eva Mulkiyah. Matius dan Rafatul dikaruniai 4 orang anak. Irjen Matius sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1990. Nama lengkapnya adalah Irjen Pol Matius D. Fahiri, SIK, MH. Karir Matius D. Fahiri sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Ia mengawali kariernya sebagai Pamapta Polresta Banjarmasin Polda Kalsel 1990, Wakapolsek Banjarmasin Timur Polresta Banjarmasin 1992, dan Ton 3/2 B-Sat Brimob Polda Kalsel 1994, Wadanki 1 B-Sat Brimob Polda Kalsel 1995, dan Danki 1 Asat Brimob Polda Kalsel 1995. Selain itu, Matius juga pernah menjabat sebagai Pasiops Detasemen A Pelopor Sat Brimobda Kalsel 1996, Pamakor Brimob Polri 1998, dan Kiresimen I Pelopor Kor Brimob Polri 1999, Kasiops Sat Brimob Polda Papua 2002, Wakapolres Jayapura 2003. Jenderal asal Papua ini juga sempat menduduki posisi sebagai Kapolres Keimana Polda Papua Barat 2005, Wakasat Brimob Polda Papua 2007, Kapolres Jayapura 2009, dan Wadir Pamopfit Polda Kalsel 2011. Karir Matius makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kasat Brimob Polda Papua pada tahun 2014. Pada tahun 2018, ia dimutasi menjadi analis kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Kor Brimob Polri. 2 tahun kemudian, Irjen Matius didapuk untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolda Papua Barat. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Wakapolda Papua. Barulah pada tahun 2021, Matius Fahiri diangkat sebagai Kapolda Papua. Setelah mualaf Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri umumkan masuk Islam usai syahadat. Sebelum menjadi mualaf, Kapolda Papua tersebut merupakan seorang penganut agama Kristen.
Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri menceritakan perjalanan spiritual yang akhirnya membawanya memeluk agama Islam. Menurut dia, proses perjalanan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui pembelajaran dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam. Keputusan itu tentu bukanlah hal yang mudah. Dalam sebuah wawancara, pria lulusan Akpol tahun 1991 ini mengaku telah melakukan pertimbangan yang panjang dan matang. Namun, jauh sebelum itu, dirinya memang sudah lama berusaha melindungi masyarakat di Papua. Sebagai putra daerah Papua Selatan, rupanya ketertarikannya pada kepolisian ini tidak lepas dari peran sang ayah. Natalis Yame Fahiri yang merupakan ayah Matius adalah seorang letkol purnawirawan dari Bade, suku Oyu. Sementara itu, sang ibu, Marta Kabuari juga merupakan seorang anak dari anggota polisi. Matius sendiri merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara. Matius membekali dirinya dengan menempuh studi di Akademi Kepolisian dan menyelesaikannya di tahun 1990. Belum merasa cukup, Matius melanjutkan studinya di STIK-PTIK, Sespim Polri hingga Sesko TNI. Hidayah ini hanya diberikan kepada manusia pilihannya. Hidayah al-ilhami adalah denyut hati, gerak hati, impuls yang ada pada setiap makhluk hidup. Kata hidayah merujuk pada istilah yang berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran dan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Akar katanya adalah hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan, hidayatan. Sebagaimana yang tercantum dalam salah satu surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi. Artinya, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Agar hidayah datang kepada kita adalah dengan memperbanyak ilmu. Baik ilmu duniawi ataupun ilmu agama yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ilmu yang telah diperoleh manusia sudah mencukupi, maka ia akan dengan mudah memperoleh hidayah. Baca artikel Detik Hikmah, Hidayah, pengertian, macam-macam dan cara memperolehnya hidayah. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak Kapolda Papua ini, beliau telah mendapatkan hidayah Islam. Setelah memeluk Islam ia menjadi saudara dan saudari kita seiman dan sekeyakinan. Demikian informasi mengenai profil Matius Fahiri, Kapolda Papua yang memutuskan untuk menjadi mualaf dan memeluk agama Islam. Matius mengaku bahwa keputusan ini mencerminkan kedewasaan dan keterbukaannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.